Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Buatlah Keputusan yang Tegas. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 56 dan 57. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu telah menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapakah orang-orang munafik yang dimaksud oleh Yesus? Mereka itu adalah para pemuka agama Yahudi. Mereka adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kaum Saduki, dan kelompok Herodian. Seperti kebanyakan orang normal dan memiliki pengetahuan yang biasa, apa yang dikatakan oleh Yesus membenarkan. Kalau orang-orang munafik ini paham akan tanda-tanda alam. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Sayangnya mereka ini tidak membuka telinga mereka dan membukakan matanya akan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat tepat di hadapan mereka. Mereka mendengar begitu banyak kesaksian orang tentang Yesus yang membuat banyak tanda dan mujizat. Mereka melihat Yesus membela orang-orang lemah, orang berdosa dan kaum papa, tapi tidak memiliki rasa atau kepedulian, atau lebih tepat mereka masa bodoh akan peristiwa Yesus ini. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan Yesus pada hari ini merupakan kecaman serius kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, serta kaum Saduki. Mereka memamerkan dirinya sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan di atas rata-rata dari orang kebanyakan. Namun, mereka tidak mampu
menemukan nilai tanda yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus di antara mereka pada saat itu. Atau lebih tepat, mereka pura-pura tidak melihat tanda-tanda atau mujizat yang telah dikerjakan oleh Yesus selama ini. Mereka sengaja tidak mau melihat, tidak mau menimbang-nimbang, menyimpulkan, dan memutuskan sendiri apa yang benar, yaitu Yesus sebagai yang benar dan sang kebenaran sejati. Itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang munafik. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk membuat keputusan yang bijak dan jangan bersikap seperti itu terus-menerus. Sebab jika semuanya sudah menjadi terlambat, mereka pasti tidak akan selamat dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang akan menghukum mereka. Saudara-saudari terkasih, apakah kecaman Tuhan Yesus ini hanya berlaku untuk orang-orang munafik itu saja? Ini adalah sebuah peringatan kepada semua orang yang sudah menerima Yesus dan percaya kepadanya. Banyak orang yang telah dibaptis menyebut diri orang Katolik, orang Kristen, orang Nasrani, pengikut Yesus. Namun mereka meninggalkan Yesus seolah-olah sudah punya jaminan keselamatan lain selain Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Inilah kecaman Tuhan Yesus kepada setiap orang yang pernah tahu, pernah belajar tentang Yesus cukup lama, dan dengan mudahnya meninggalkan Yesus, lalu mengandalkan sesuatu yang bukan Yesus dan berasal dari ajaran Yesus. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Sebenarnya, Tuhan Yesus menyampaikan kecaman ini baik kepada orang-orang Farisi dan kepada kita, bukan dengan nada kemarahan, melainkan dengan perasaan sedih yang mendalam. Kok ya ada manusia yang tuli telinganya dan buta matanya, sekalipun mereka mendengar dan melihat kebenaran itu ada tepat di depannya. Sebagai orang yang paham agama Yahudi, mereka sepatutnya menjadi orang-orang yang berada pada garda terdepan untuk menemukan Yesus sebagai Al-Masih yang dijanjikan dan mengajarkannya kepada orang banyak. Tetapi mereka tidak mau tahu. Mereka masa bodoh. Mereka pura-pura tidak tahu akan apa yang sudah mereka dengar dan mereka lihat tentang Yesus, orang dari Nazaret itu. Mereka bahkan ingin menangkapnya dan membunuhnya. Tragis. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, pewartaan gereja tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia semakin masif diwartakan. Hal itu semakin terasa benar melalui orang-orang yang mau terlibat secara aktif melalui postingan mereka di media sosial dan berbagai lini media sosial. Berbagai platform seperti YouTube, TikTok, X, Facebook, WhatsApp menjadi sarana pewartaan untuk memperkenalkan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diwariskan melalui gereja kudus. Tapi
siapakah di antara kita yang sudah mencari dan menemukan wajah Allah yang ternyata sebegitu mudahnya dapat kita temukan? Kemajuan teknologi memudahkan setiap orang dan siapapun untuk mengenal dan berjumpa dengan Yesus. Namun, apakah kita punya waktu untuk menemukan Yesus yang menyapa kita? Inilah pesan penting yang mau disampaikan oleh Gereja Kudus kepadamu hari ini. Sudahkah kita menyediakan perasaan, pendengaran, penglihatan, dan hati kita untuk mengenali Yesus yang menyapa dan mencintaimu? Ia sudah wafat untukmu. Apa yang bisa kau kerjakan untuk membalas kasih-Nya yang tak ternilai? Semoga refleksi singkat ini bisa menyentuh hatimu. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan Yesus bersabda hari ini? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bukalah telinga kami, selikanlah mata kami, lembutkanlah hati kami, agar kami dapat menemukan kasih-Mu dalam diri Yesus yang datang untuk menebus dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau karena Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.